Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Andi Muhammad Taufik Rwanda sebagai Duta Genre Kota Bontang 2025 di podcast DP3KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pada program kerja Eureka, ekspresi membakundak remaja kita. Anak-anak adalah investasi berharga sebagai generasi penerus bangsa. Ayo bersama lindungi anak. Mari wujudkan Bontang menuju kota layak anak. Jadi pada podcast kali ini kami akan membahas patriarki terhadap pola asuh anak laki-laki dan perempuan. Di kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber sekaligus yang pastinya kece-kece banget. Yang pertama ada Azam Al-Fatas sebagai Duta Anak Kalimantan Timur ITO GSGA 2024 sekaligus Ketua Forum 6 Kota Bontang 2023 dan 2025. Dan narasumber kedua kita Zarwa yang merupakan Perempuan Inspiratif Kota Bontang 2025 sekaligus 100 Ketua OSIS terbaik se-Indonesia. Mari kita panggil dua narasumber kita. Halo Rafli. Halo Zawa. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke. Tekun banget ya, santai aja ya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi tema podcast kita hari ini yaitu patriarki terhadap pola asuh anak laki-laki dan perempuan. Siang-siang seperti ini, waktunya haus banget gak sih? Tentunya pasti kalian tetap puasa dong. Pasti ya. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya. Yang kami itu sudah merangkum pertanyaan dari remaja-remaja mengenai patriarki yang pengen mereka bertanya kepada remaja lain apa pandangan mereka tentang patriarki ini. Mungkin pertanyaan yang pertama saya ingin nanya nih, patriarki apa sih menurut pandangan kalian sendiri? Dari mana dulu deh? Jawaban dari Azam dulu dong. Jadi kalau menurut saya itu patriarki itu adalah tradisi yang dimiliki oleh sebuah keluarga yang biasanya dilakukan yang dimana dia itu menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Jadinya itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki keterbatasan dan ruang untuk mereka bebas berekspresi, bebas mengambil keputusan yang mereka miliki sehingga perempuan lebih cenderung mengikuti norma yang berlaku dari laki-laki itu sendiri. Oke, kalau menurut Zawa apa sih patriarki yang ada di benak kamu? Oke, menurut aku patriarki itu adalah budaya yang masih ada sampai sekarang di mana laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Sebenarnya itu terjadi ya karena memang keturunan dari keluarga, entah di biaya pendidikan atau lainnya. Maka dari itu menurut aku, gimana sih cara kita untuk bisa menghilangkan budaya masyarakat itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Bagaimana pandangan kalian tentang patriarki dalam keluarga, terutama dalam menentukan jalan nih? Biasanya ini kan kehidupan kita pasti ditentukan sama orang tua, sama keluarga kita. Nah, biasanya ada mungkin beberapa keluarga yang sudah ditentukan nih masa depan anaknya seperti apa. Terus tanggapan kalian menurut kalian bagaimana nih apabila ada seorang anak yang lebih diutamakan itu pendidikannya laki-laki daripada perempuan. Nah, tanggapan kalian menurut kasus seperti itu apa sih? Oke, kalau menurut aku, kasus seperti ini tuh sering terjadi. Bahkan terjadi di lingkungan keluarga aku dan juga keluarga teman-teman aku, khususnya yang perempuan. Apalagi mengenai tentang pendidikan. Mungkin orang tua merasa bahwa pendidikan seorang anak perempuan itu cukup sampai batasan mini di SMA saja atau di SMK. Padahal perempuan itu punya ekspresi untuk menentukan pendidikannya bisa sampai S1, S2, bahkan kreditnya yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, kalau pandangan aku, pastinya sedih banget sih ngelihat hal itu masih terjadi di lingkungan kita. Apalagi perlu kita ketahui bahwa ternyata di Indonesia tuh banyak perempuan yang bisa memiliki posisi-posisi yang penting, misalnya di bagian pejabat, pengusaha, atau bagian tinggi lainnya. Punya potensi yang sangat besar ya perempuan ya.
Ini memang bukan hanya dibatasi untuk pendidikannya, melainkan banyak sekali peluang-peluang yang bisa diakses dari perempuan. Jadi kalau dari saya sendiri sih pandangan saya cukup ya memang banyak sekali patriarki di Indonesia ini, terutama yang dimana biasanya nih semakin ke timur daerahnya itu semakin tinggi lah tingkat patriarkinya. Jadi memang sangat disayangkan sekali bahwa perempuan ini banyak potensi-potensi, apalagi teman-teman saya nih contohnya seperti Zalwa yang merupakan menjadi sebuah ketua OSIS terbaik se-Indonesia, yang dimana dia sendiri perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya untuk terus berjuang meraih impiannya seperti itu. Wah, bener loh. Oke, bener banget. Pastinya orang-orang itu yang seperti kalian jelaskan itu punya mimpi yang sangat tinggi, tidak perlu dibataskan melalui gendernya, mau mereka perempuan atau laki-laki, semua memiliki hak yang sama. Nah, aku pengen tahu dari pribadi kalian sendiri nih, pernah nggak kalian atau diri kalian sendiri itu karirnya, jenjang karirnya itu sudah ditentukan oleh keluarga atau enggak, dan pernah nggak kalian ngerasa hal tersebut menjadi tekanan dari diri kalian sendiri? Dari Sam dulu nih. Anton dulu nih. Oke, jadi kalau dari kehidupan saya sendiri sih, saya cukup pernah mengalami dan juga merasakan ya. Jadi saya punya 2 kakak, satu kakak pertama itu perempuan nih Rapli, yang dimana ketika kakak saya mau kuliah nih, kebetulan kemarin itu dia sempat keterima di salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa sana. Namun adanya keterbatasan yang dimiliki atau kekangan lah istilahnya, tekanan dari keluarga yang tidak diperbolehkan untuk pendidikan yang jauh, sehingga kakak saya menjadi sempat putus asa juga karena menolak impian-impian dari universitas yang dia terima, sehingga harus bergantilah istilahnya ke universitas yang ada di Kalimantan Timur saja. Dan kebetulan untuk saya sendiri sih sebagai laki-laki yang anak-anak laki-laki yang ada di rumah, justru malah lebih diringankan lah istilahnya untuk lebih ke arah pendidikannya, boleh di luar Kalimantan dan sebagainya. Namun tetap ada tekanan nih Rabi dari orang tua yang mengharuskan kita lebih untuk apa ya istilahnya mencari pekerjaan lebih cepat, dan juga memang sudah ditentukan laki-laki itu harus bisa mencapai ataupun mendapatkan pekerjaan yang laik dan juga stabil lah secara finansial gitu. Kalau menurut Jawa sendiri bagaimana? Apakah karir kamu sudah ditentukan sama orang tua atau ada tekanan tersendiri dalam menjalankan karir untuk lanjut ke perguruan tinggi nantinya ya? Karena kalian ini sekarang sudah kelas 3 SMA, SMK juga. Bener banget, jadi kira aku merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Perempuan lagi, adik kamu masih kecil-kecil, dimana aku ini harus menjadi contoh dan juga orang yang harus bisa memberikan dampak baik buat keluarga. Dulu orang tuaku selalu mengkhususkan aku gimana caranya setelah lulus sekolah aku harus bisa bekerja, aku harus menggantikan peran orang tuaku yang akan menghidupi adik-adik aku. Tapi kembali lagi bahwa ketika aku ini menghidupi adik-adik aku rasa pendidikan itu tidak perlu tergeser. Mimpiku untuk mencapai pendidikan S1 bahkan S2 itu tidak perlu digeser. Dan cara aku untuk bisa melewati beberapa mata kanan itu, yang pertama aku ikut mau yang aku orang tua please banget aku masuk ke jurusan kimia, dimana jurusan itu adalah jurusan yang mungkin tidak semua orang minati, tapi karena aku mengikuti mau orang tua aku akan selesaikan pendidikanku. Tapi di satu sisi aku tetap ingin ikuti passionku, aku suka banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Nah, gimana sih caranya nanti ketika aku ingin mendaftar kuliah, aku menemukan jalur-jalur yang menurutku tidak membebankan orang tuaku. Nah, salah satunya adalah aku mengikuti ajang status ketua OSIS terbaik se-Indonesia, di mana sertifikat itu nanti akan bisa membawa aku untuk mendaftarkan diri tanpa melalui persyaratan apapun. Jadi aku bisa bawa sertifikat gitu, dan menurutku itu adalah bukti yang aku lakukan. Aku bisa ikuti mau tuaku sebagai seorang anak, dan juga aku bisa mengikuti maunya diri aku ini membawa kemana masa depan. Gitu sih ha. Oke, bagaimana sih kalian meyakinkan diri kalian? Nah, biasanya kan orang tua itu punya cenderung khawatir kalau anak perempuan biasanya kuliah di luar pulau. Apalagi kita kan di Kalimantan nih, terus harus kuliah di Pulau Jawa. Bagaimana cara Jawa sendiri untuk meyakinkan orang tua bahwa kita akan baik-baik aja di sana, akan selalu menjaga amanah-amanah yang dia berikan? Oke.
Karena kemarin pada saat kegiatan itu, kegiatannya di Depok, di UI, dan itu udah ketiga kali aku keluar dari kota. Aku dari kota Batam, dari om tua ikuti sampai aku ke bandara di Amarin, gimana mereka meyakinkan dirinya bahwa anakku sampai dengan selamat ke panitia yang ada di sana. Awalnya banyak sekali permasalahan dan perdebatan yang terjadi. Yang dibilang, nggak usah deh kayak gitu, ngapain di sana nggak ada keluarga, nggak ada yang kamu kenal. Nanti kalau kamu beli apa-apa gimana? Tapi aku bilang ke mama soalnya yang paling utama tuh mama. Aku bilang bahwa aku di sana sedang ingin mencari jati diriku. Aku sedang belajar di sana. Di sana pun teman-temanku adalah orang-orang yang baik, yang sama seperti aku. Aku berusaha dan satu yang menurutku menjadi bantuan aku adalah ketika kita punya orang-orang yang mau merambel kita. Jadi pada saat itu ada beberapa senior aku yang memang mereka paham tentang aku. Dia datang ke rumah dan juga membantu aku untuk memberikan kayak kepercayaan kepada orang tua. Jadi kayak, tante Zalwa tuh anaknya bisa kok untuk kayak gini-gini, dibolehin aja, diizinkan. Dan alhamdulillah sekarang ketika ingin keluar lagi, orang tua cuma berpesan bahwa kami bisa menjaga kamu, tapi yang menjaga dirimu 100% adalah dirinya sendiri. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti itu cara Zalo untuk meyakinkan orang tuanya agar orang tuanya percaya dan bisa tidak khawatir lah ceritanya. Oke, saya pengen tahu nih dari Azam, biasanya nih laki-laki kan punya ekspektasi dari orang tua itu lebih tinggi, apalagi dia nantinya akan menjadi sebuah kepala rumah tangga, punggung keluarga. Pernah nggak ngerasa kamu ditekan sebagai anak laki-laki, ngerasa seperti karena kamu suatu saat akan menjadi tulang punggung keluarga, kamu lebih di-push dalam pendidikan ataupun dalam mencari karir kamu tersebut ya. Jadi sebenarnya memang dari Kekshow itu mungkin dari setiap anak laki-laki pasti sudah pernah diajarkan terkait dengan hal ini Rapi. Ini memang setiap anak laki-laki itu dipersiapkan untuk menjadi tulang punggung keluarga intinya. Tapi bukan hanya anak laki-laki, tadi juga Zalo sudah menjelaskan bahwa dia juga dipersiapkan intinya untuk masa depan nantinya. Sama seperti kita juga bahwa laki-laki ini cenderung untuk dianggap sebagai pemimpin keluarga nantinya, dianggap sebagai pencari nafkah dan sebagainya, yang dimana laki-laki ini harus didapatkan pekerjaan yang layak dan juga stabil secara finansial intinya, seperti itu Rapi. Dan juga tak kira itu kepercayaan orang tua juga sangat diperlukan dalam hal ini, dan oleh karena itu biasanya juga pilihan-pilihan yang kita mau itu kita buktikan atau dengan cara yang keren seperti bukti nyata seperti Zawa tadi yang disebutkan seperti itu Rapi. Oke, mungkin Zawa dalam pergaulan nih biasanya kan orang tua cenderung lebih keras kepada perempuan. Nah, apakah kamu mengalami hal tersebut gitu? Atau misalnya kamu mengalami apa aja tantangan-tantangan yang kamu hadapi dalam bergaul tersebut dan dalam meyakinkan orang tua kamu kalau pergaulan kamu di luar itu masih batas normal dan sehat sebutannya. Jadi gini Raufi, aku punya teman itu alhamdulillah banyak banget. Maksudnya kenalan aku juga banyak. Nah, gimana cara aku biar orang tua aku percaya dengan temanku? Aku menjadikan rumahku itu sebagai base campnya temanku. Jadi setiap malam kalau misalnya mau nongkrong, ke rumahku itu ada kursi panjangnya, ada mejanya juga. Jadi kadang kita nongkrong di depan, entah kita beli makanan atau minuman di luar, baru kita makan di situ. Dan juga menurutku orang tua akan tahu pembahasanku karena di rumahku tuh full dengan CCTV. Jadi orang tua itu tahu aku akan kemana. Jadi kalau aku bohong kayaknya nggak bakal ketahuan gitu loh. Jadi nggak bakal kalau aku bohong itu orang tuaku akan tahu ternyata ini anak bohong. Tapi karena orang tuaku mempercayai dengan hal seperti itu yang pertama. Aku bawa circleku ke orang tuaku. Aku kenalin siapa mereka aku kenal dari mana, mereka ini gimana kehidupannya, aku kenali ke orang tuaku. Dan alhamdulillah respon orang tuaku baik-baik aja terhadap circle itu. Baru yang kedua, tergantung sama diri kita juga sih Rapli. Mau gimana pun orang tua menjaga kita, tapi kalau kita tidak bisa melihat bagaimana circle pertemanan yang baik, aku rasa usaha orang tua kita juga sia-sia. Nah, aku ada circle yang dimana ya udah circle menongkrong aja, ya udah kita bahas tentang nongkrong. Ada juga circle yang membahas tentang organisasi. Ada juga circle yang membahas bagaimana tentang masa depan, tentang bisnis dan lainnya. Dan kita perlu untuk bisa memilih mana circle yang kasih paham kan
atau yang ya udah kita lupain aja, karena di usia kita saat ini tuh gampang untuk ikut-ikutan atau Masih hamil lah ini. dia selandir banget. Kita tuh masih labil untuk ikut maunya mereka. Nah, ini tuh salah satu tips sih Rapli. Memang karena lingkungan yang sportif atau teman yang sportif dapat mendukung kita ya. Baik, kita betul sekali. Nah, jadi juga lagi soal itu tekanan yang aku hadapi pasti cibiran menenangku. Semakin aku berteman dengan orang-orang yang positif, orang lain itu merasa bahwa aku karena tidak menikmati masa mudaku dengan baik. Aku tidak menikmati masa perkemananku dengan baik. Di saat mereka semua ikuti hal-hal yang FOMO, ya update di sosial media, tapi aku merasa bahwa aku tidak melewatkan kesempatan yang teman-temanku udah lewatkan. Iya gak sih, Zah? Kayak misalnya ikut kegiatan nasional, ya mungkin kata orang, aku gak bisa karena aku gak ketua OSIS, tapi aku rasa kenapa kamu gak ikut kemarin dari calon ketua OSIS saat itu, padahal tuh peluangnya untuk semua orang, dan untuk dikhususkan beberapa orang aja. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana kalian ingin memotivasi teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk meyakinkan orang tuanya untuk terus ikut berorganisasi, bersosialisasi, dan memberikan kepercayaan kepada orang tua tersebut. Tips untuk mereka bisa tetap walaupun mereka perempuan maupun laki-laki. Oke, dari saya dulu ya. Oke, jadi again tipsnya tadi sudah beberapa dijelaskan juga dari Zalwa. Yang pertama pastinya memilih lingkungan pertemanan yang sportif intinya, karena emang dari pertemanan itu juga sangat berpengaruh nih dampaknya untuk kita sendiri dan juga keluarga nantinya. Yang kedua adalah jangan pernah merasa bersalah ketika apa yang kamu pilih dan apa yang kamu sudah anggap benar itu ya udah pas untuk kamu. Jadi memang kita sebagai masyarakat itu memang bebas untuk berekspresi, bebas untuk berpendapat dan juga lain sebagainya. Dan sehingga jangan sampai kamu selama ini hidup di bawah tekanan ataupun ekspektasi orang lain. Dan diri kamu sendiri yang menciptakan bahwa apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu impikan itu harus diwujudkan. Dan juga selain itu kita juga bisa nih Rapli mengedukasi. Jadi edukasi itu bukan dari masyarakat secara besar, bisa mencari teman-teman yang frekuensi dengan kamu dan sebagainya, karena memang perlu diketahui bahwa perubahan itu tidak akan terjadi jika kamu hanya diam dan juga pasrah saja Rapli, gitu sih. Kalau dari aku Rapi, motivasi buat teman-temanku sekarang, yang pertama, ayo kita mulai dari kebiasaan yang paling kecil tapi berdampak baik buat orang lain. Misalnya dengan mungkin kita kurangi kebiasaan buruk kita yang cuma ngesel TikTok, yang cuma joget-joget aja, kita ganti dengan konten yang berbau edukasi dan lain sebagainya. Baru yang kedua, ayo kita ikut bersosial. Bersosial nggak harus selamanya ikut organisasi kok, dia ikut aksi relawan, pengabdian, atau kumpul aja nih dengan teman-teman yang memang pembahasannya itu pembahasan diskusinya bareng, membahas masa depan. Aku rasa itu membangun kita percayaan kita untuk bisa berbidai lagi. Baru yang ketiga, circle pertemanan itu mempengaruhi banget sih. Ketika misalnya kita berada di circle A yang suka membaca buku, pasti kita akan sering membayar nah, tapi kalau kita berada di circle yang cuman pergi ngomong terus, habisin gua aja, kita bakal ada terus di circle itu. Nah gitu. Baru yang terakhir, aku berharap teman-teman tetap jadikan kepercayaan orang tua itu sebagai motivasi buat kita juga, karena kita ada saat ini ya untuk orang tua kita juga pastinya. Dan juga kepercayaan orang tua itu menurut aku adalah doa yang tidak terlihat. Nah jadi aku harap bahwa teman-teman semua pastinya bisa menjaga kepercayaan orang tua, menjaga circle pertemanan yang baik, mencari mentor juga pasti itu harus, dan kita punya orang yang menjadi role model buat kita. Dari aku itu sih Rapi. Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan sekaligus tanggapan dari Zalwa sekaligus Aza. Nah teman-teman, jangan jadikan jeda kalian sebagai pembatasan kalian untuk meneliti. Teruslah meneliti setinggi mungkin sampai niti kalian itu terdengar, bahkan terlihat mustahil. Karena semakin terlihat mustahil,
mimpi kalian, berarti mimpi kalian itu sudah sangat tinggi. Terus yang menjangankan kan kita, jangan sampai kita yang mengikuti standar orang lain untuk mencapai kesuksesan. Karena diri kita sendiri lah yang mencapai itu untuk membuat standar diri kita sendiri. Jawa dan rapi. Ya benar banget. Dan teman-teman harus selalu jadi diri sendiri, selalu jadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan yang paling penting tadi kata Zawa, selalu menjaga kepercayaan orang tua, selalu meyakinkan orang tua, menjaga amanah yang diberikan kepada kita. Dan kita juga harus bisa memilih lingkungan pertemanan yang sehat, jauh dari lingkungan toksik seperti itu. Jadi aku terima kasih banget nih Azhar Zawa sudah datang ke podcast kali ini sebagai narasumber kami. Terima kasih banyak banget. Kita juga terima kasih ya Rat, sudah mengundang Iya, Bu Ari. Semoga podcast ini bisa membantu teman-teman bahwa perempuan bisa jadi apa saja yang lain. Betul sekali. Oke, mungkin terima kasih. Oke teman-teman, mungkin kita sudah di segmen terakhir kita. Jangan lupa selalu nonton podcast-podcast yang akan diselenggarakan terus oleh DP3 AKB. Kami selaku host dan narasumber kami undur diri. Sampai jumpa.